ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bil haqqi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, insyaallah saya hari ini ke Bandung. Ya. Tapi kita ke Cililin. Ngapain? Melembutkan hati. Karena di sana ada sekelompok penggerak perubahan. Tapi mereka bukan menggerakkan perubahan dari kondisi yang seperti kita. Iya, yang sempurna. Punya segala-gala. Tapi mereka dengan keterbatasan, mereka mengajarkan Quran, menghafalkan Quran. Dan daerahnya lumayan di Cililin, itu bukan di kota Bandung ya. Jadi kadang-kadang kita perlu kunjungan-kunjungan untuk melembutkan hati, supaya lebih banyak syukur, supaya lebih banyak-banyak bersabar dengan kondisi yang kita alami hari ini. Jadi ini namanya kunjungan recharge iman. Amin. Ya, yuk kita jalan-jalan ya ke Bandung. Alhamdulillah, udah sampai. Nyampe. Ternyata keluar dari Tol Baros. Hampir jam 5 jam. Masih jauh ya. Dan ternyata dari Tol Baros jauh masih lagi. Jauh. Kita ke rumah Umi Eis, ya, salah satu penggerak perubahan yang hidupnya luar biasa. Jadi hidupnya bukan untuk dirinya, tapi untuk yang lain. Secara fisik beliau luar biasa. Fisik keterbatasan, tapi kepeduliannya luar biasa, melampaui batasan. Insya Allah kita hari ini mau belajar dari Umi Eis. Assalamualaikum. Salim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Milis, apa kabar? Salam dari Bunda Suci. Alhamdulillah, ini beliau ini sahabat ibu saya. Jadi ibu saya sering cerita tentang Umi Eis. Hebat. Walaupun kondisinya keterbatasan, guru ngaji Quran, dan muridnya banyak penghafal Quran ya Umi ya. Ya, Masya Allah. Jadi ngajar Qurannya pakai braille. Udah lama banget pingin main ke sini, baru bisa ini Umi. Punten. Saya sama istri. Ini justru istana ini. Istananya ini, Masya Allah. Ayo kita masuk. Ayo kita masuk yuk. Mangga. Umi izin diminum. Ya, mangga. Alhamdulillah, nikmat banget. Ala kadarnya. Walaupun cuma teh tawar, tapi ada rasa ya. Menyajikannya itu ada rasa. Karena yang jamu kita di sini hatinya luas. Orang mulia ya, guru Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allam. Kata Nabi, sebaik-baik ya kalian itu adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Jadi kami ini datang ke rumah orang yang kata Nabi kita, nggak mungkin Nabi kita bohong, orang termulia. Ya, Umi Eis, mau nanya Umi. Iya. Asli kelahirannya di mana? Bandung. Iya, tahun Bandung berapa? Selatan. 81. 81. Iya. Masya Allah. Ayah ibu masih ada? Udah tidak ada. Umu maaf ini kondisi Umu yang tidak bisa melihat ini sejak lahir atau setelah itu? Umur 3 tahun. Kata ibu saya dulu kecelakaan, yang satu kena cacingan terus salah obat, jadi masuk rumah sakit, gagal, ya udah patah satu lah, kebakar nggak bisa katanya. Pas pulang dari rumah sakit rebutan sate sama adik saya, yang satu ketusuk. Jadi pulang lagi ke rumah sakit 2 kali, jadi dua-duanya sekarang patah, ya lihat gitu katanya. Umur 3 tahun, jadi nggak merasa saya tuh sakit atau yang sadar aja dikira ya semua ya dengan saudara tes dikira matanya sama gitu kan, nggak merasa tunanetra. Cuma nyadarnya kalau pas main umpetan sama adik saya, kenapa kalau
adik saya ngumpet, saya susah nyarinya, kalau saya ngumpet gampang dia nyari. Gitu. Baru nyadar bahasa nggak melihat gitu. Usia berapa itu? 3 3 tahun. tahun ya, 3 tahun 4 tahun gitu. Jadi Iya, baru gitu. nge kok Iya. susah nyarinya gitu Iya ya. gitu baru nggak. Terus waktu adik saya disekolahkan, saya bilang ke mama saya, kenapa saya nggak disekolahkan seperti adik saya? Ya nanti kalau udah besar, bilang gitu. Pas saya nangis gitu kan, sama guru adik saya dites, ini kelihatan nggak telunjuk ini? Enggak. Nah itu makanya kamu nggak bisa sekolah, kamu nggak bisa melihat huruf gitu. Nah gitu. Baru sadar saya nggak melihat gitu. Iya. Perasaan Umi waktu itu gimana? Karena nggak bisa ngelihat gitu. Dan akhirnya nggak bisa sekolah. Iya, itu Iya, rasanya gimana? ya sedih. Terus baru nyadar bahwa pantesan saya selalu dikurung gitu sama orang tua, nggak boleh main jauh. Apalagi kalau misalnya banyak teman-teman, saya harus masuk ke kamar gitu, nggak boleh campur itu, karena ibu saya mungkin gimana ya, takutnya gimana gitu mungkin perasaannya. Tapi beberapa tahun terkurung, akhirnya ada informasi bahwa ada sekolah khusus untuk tunanetra, bisa mengenal huruf ya, aksara khusus Braille gitu, dan nanti bisa baca Al-Quran Braille di situ. Waktu itu masih belum sempat mengizinkan ibu saya karena maklum masih awam gitu ya, orang tua di kampung kan belum sadar apa itu sekolah Braille gitu mungkin. Jadi saya belum izin, tapi qadarullah ibu saya melahirkan terus meninggal, baru saya disekolahkan oleh bapak saya ke Sekolah Braille. Wiataguna ya, di Bandung pusatnya. Usia berapa itu? Udah besar itu mah, udah umur 13-14 gitu, udah ilah remaja ya kayak gitu, baru mengenal oh ini sekolah gitu pada waktu itu. Iya. Dan di situ mulai belajar Iya. baca pakai huruf tulis. Braille. Iya. Dan pertama kali belajar baca Quran itu kapan, Ya tahun sejak masuklah sekitar tahun 91. Iya. Itu di tempat yang sama, di yayasan itu, Iya. di sekolah itu. Iya. Di situ juga belajar baca Quran. Iya. Pertama kali Iya. pakai huruf Braille. Iya. Allahu Akbar. Kan ada jurusan-jurusannya di situ, ada jurusan pijat gitu ya, ada jurusan musik, dan ada jurusan baca Al-Quran, disebut kelas kiab namanya gitu ya. Jadi pilihan saya ya itu, setelah mengenal, yaitu sebelum itu pemantapan dulu, harus bisa dulu baca tulis Braille, kemudian kalau sudah bisa baru ditentukan ngambil jurusan mana gitu. Terus kalau sekarang mohon maaf Umi, kan sudah menikah ya, Iya. ada suami, apakah ada keturunan anak juga? Oh, saya tidak punya anak, cuma dari bapaknya udah punya cucu gitu, udah pada rumah tangga jauh-jauh, ya gitu. Jadi dari Umi belum ada Iya, keturunan ya? belum. Nah, terus awal mulai ini bisa ngajar di sini Iya, sampai akhirnya mutusin. sampai akhirnya ini dapat apa tuh? Dapat penghargaan dari istri gubernur waktu itu ya. Iya. Terus juga ngajar Quran itu. Kenapa mau ngajarin Quran? Kan Umi sendiri istilahnya repot dengan diri sendiri gitu. Iya. Kan repot juga ngajarin orang lain. Iya. Saya waktu itu karena merasa waktu itu terkurung, nggak boleh gaul, terus nggak bisa apa-apa. Terus saya sempat waktu itu sedih. Saya lagi senang-senangnya main sama teman, tapi dibatasi gitu ya orang tua. Jadi setelah bisa, saya berpikir seperti ini, bahwa teman-teman saya yang di kampung nggak boleh seperti saya mengalami dikurung, nggak bisa apa-apa. Jadi cita-cita saya udah, saya harus bisa mengajarkan teman-teman dan harus mencari teman yang senasib tunanetra yang di kampung-kampung yang tidak mengenal sekolah. Sejak itu saya udah punya niat. Akhirnya saya masuk ke pertama kampung saya dulu ya, dicari ada yang tunanetra, saya ajarkan Quran. Iya, setiap ketemu baca tunanetra tulis, diajarkan baca tulis Quran. Iya, Masya jadi Allah. saya menjadi guru kunjung aja ke rumahnya. Karena kalau dibilang sekolah
rata-rata orang tuanya nggak sanggup biaya, apalagi sekolah braille itu mahal. Berarti Umi datang dari rumah ke rumah gitu Iya, Umi ya? dulu, Dan iya. itu gratis. Beberapa tahun saya terus mencari kabar di mana ada tunanetra, saya langsung datang ke tempatnya, lalu saya ajarkan dari mulai baca tulis sampai diajarkan bekerja, gimana cara menyalakan kompor, masak dan sebagainya gitu ya. Sejak itu saya setelah bisa baca Al-Quran ya saya mengajar untuk teman-teman tunanetra di mana di desa mana gitu gabung di belajar baca Al-Quran. Nah setelah itu ada juga tunadaksa. Saya juga pengen gabung karena saya juga minder sih kalau gabung sama yang lihat gitu ya, sama yang normal gitu, malu, jadi gabung aja dengan tunanetra. Setelah itu orang tuanya diikut-ikutan karena pas ditanya waktu itu saya ngajar di satu pedesaan ada beberapa tunanetra tunadaksa, datanglah seorang tokoh desa ya, tugas dari Pak Lurah itu ada yang ngajar katanya, tapi Al-Qur'annya braille namanya. Apakah dia sama yang diajarkan tuh? Jangan-jangan sesat gitu. Lalu saya dites bacaan Al-Qur'annya disamakan dengan dia. Ternyata isi Al-Qur'annya sama. Baik itu bacaannya tajwid kemudian artinya, baru dia percaya. Nah, setelah itu ibu-ibu yang buta huruf di sana ikutan mendengarkan apa yang diterangkan kepada teman-teman tunanetra. Akhirnya tiap desa ya alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 13 tempat yang dibina seperti 13 itu. tempat, Iya. Nah, saya kewalahan karena Malu ini bagian tunanetra. Kalau saya khusus untuk mengajar braille, untuk mengajar ibu-ibu buta huruf kan saya nggak bisa mengajarkan ikro atau apa. Akhirnya saya ngajak temen, diajak untuk menjadi relawan dan kita berdakwah. Alhamdulillah ada 3 orang yang mau bantu mengajarkan ibu-ibu untuk mengenal ikro, bisa baca Al-Quran sampai sekarang seperti itu. Jadi akhirnya para tunanetra beberapa kabupaten seperti Karawang, Bogor, Sukabumi, Garut, Ciamis itu sebulan sekali, karena khusus untuk tunanetra ya tiap tempat termasuk di Silinsi itu ya ada kurang lebih 70 teman-teman tunanetra. Jadi keliling tiap kabupaten itu ngajar tunanetra saya mah gitu. Awalnya khusus untuk teman-teman saya, tapi di sebagian pedesaan ada ibu-ibu yang malu ngaji gabung karena belum bisa ikut mendengarkan, akhirnya ya gabung dengan ibu-ibu biasa gitu. Nah itu kronologisnya. Dan itu saya punya majelis ngajar nggak dibayar atau gimana? Iya, itu nggak dibayar, kan ongkos juga saya sendiri yang cari gitu ya, karena niatnya saya tuh hanya ingin memerdekakan teman-teman senasib tadinya, jangan sampai sampai lanjut usia tidak mengenal apa itu Al-Quran gitu. Seperti ini baru namanya Bu Titing. Bu Titing dari kampung Citiis di sini. Ketemunya udah tua seperti ini. Jadi dia dengar ada bacaan Al-Qur'an yang bisa diraba, penasaran, akhirnya datang, oleh adiknya dianterin ke rumah. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ya alhamdulillah sekarang udah dianggap logis gitu ya. Tunanetra sekarang walaupun tidak sekolah tapi mereka banyak yang sudah bisa baca. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Ibu Ting udah bisa baca? Insya Allah. Udah bisa. Alhamdulillah. Tadinya sama sekali nggak bisa. Iya, itu udah ketemunya juga baru. Kalau ngajarin orang yang punya panca indera itu biasa. Ini ngajarin yang diajarkan nggak punya. Ya gitu. Nggak bisa ngelihat teman-teman semuanya. Banyak Bu Titing bersyukur. udah berapa bulan belajar baca Quran? Udah 2 tahun. Oh 2 tahun. Ya. Masya Allah. Ini kan katanya saya mah gimana apa saya bakal bisa karena saya terunjuknya udah tumpul. Insya Allah Bu, kata saya, teman-teman saya juga banyak yang usianya di atas saya tapi terus belajar karena mau mengenal gimana itu isi Al-Quran, jangan sampai mendengar saja, kata tunanetra. Akhirnya kalau terus-terusan insya Allah bisa walaupun masih terbata-bata gitu. Karena beda, mungkin dilihat dengan diraba itu beda, sangat beda ya, sangat beda gitu. Gitu. Ini kan ada Quran Braille ya. Kita mau coba lihat Umi baca. Ini juz 26. Jadi satu buku ini 1 juz. Ya.
Ini Arabnya ya Umi ya, Iya. bagian di sini Arabnya. Itu Quran surat apa coba kita ikuti. Al-Ahqaf. Ini surat Al-Ahqaf ya. Juz 2. Kenapa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Siapa yang nangis anak? Tanjilul kitabi minallahil azizil hakim. Allah. Ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bil haqqi wa Wajali musamma. wa ajali musamma walladzina kafaru amma unziru mu'aridun. Saya maaf sih kalau kadang tangan saya tuh basah gitu ya. Kalau basah ini Ngaruh ke situnya. iya, mogok bacanya kalau lagi basah gitu ya. Tapi kalau lagi kering cepat gitu biasa. Dan apa yang Seperti Umi baca, ada berapa hafalan Umi? Hafal juz amma misalnya? Insya Allah yang 30, juz 30 sudah. Juz 30 hafalan. Allahu Akbar. Coba Umi. An-Naba mungkin 1 sampai 5 aja. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Caranya Allah memuliakan seseorang. Ini ya, Allah cabut satu nikmat, tapi Allah karuniakan nikmat yang besar. Insya Allah. ini ya Abi dan teman-teman semuanya. Gimana ini? Waktu Umi tadi apa? Ngelihat gimana Umuis ngeraba ini. Ya Allah, dengan beliau gak bisa ngelihat. Terus tangan beliau kalau basah Iya, bisa jadi salah Iya. bacaannya. Tapi beliau nggak pernah bosan untuk terus membaca tiap hari, dan bukan cuma membaca tapi mengajarkan. Sementara kita yang ngelihat itu seringkali baca Quran cuma pas kita lagi punya masalah. Giliran kita nggak punya masalah, hidup kita lagi enak, hidup kita lagi lapang, kita tinggalin Al-Quran. Padahal Allah udah kasih kita 2 mata untuk bisa baca, dan di rumah kita mungkin ada berjilid-jilid Quran dengan berbagai versi dan nggak pernah kita buka mungkin selama ini. Astagfirullahaladzim. Bener yang Abi bilang, berangkatnya kita tadi pagi ke sini Melembutkan hati. untuk melembutkan hati. Umi, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di Quran surat Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhamka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka mereka nanti hidupnya sempit di dunia dan dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Kemudian ayat selanjutnya, mereka nanti di akhirat bertanya kepada Allah, ya Rob, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Bukankah dulu kami di dunia melihat? Maka Allah berkata, kadzalik, demikianlah. Dulu kalian di dunia punya mata tapi tidak pernah memperhatikan ayat-ayat kami. Oleh karena itu kalian hari ini kami butakan. Jadi butanya di akhirat. Kalau buta di dunia nggak lama teman-teman, paling 30 tahun, 40 tahun, tapi di akhirat kita bisa melihat keindahan surganya Allah. Bagaimana orang yang buta di akhirat, sementara akhirat itu selama-lamanya, mereka tidak bisa melihat keindahan surga, melihat seluruh kenikmatan surga, merasakan karena di sana buta. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini pelajaran luar biasa dari Bunda Lis. Bagaimana beliau yang Allah takdirkan tidak memiliki kedua mata, tapi beliau melihat keindahan surga nanti. Insya Allah dengan bacaan Qurannya. Sementara kita
Yang punya mata malah waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka, malah hidupnya sempit di dunia dan di akhirat nanti buta. Di dunianya sempit, di akhiratnya buta. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita banyak dapat pelajaran dari Bunda Uis. Dan beliau itu bukan hanya bersedih, meratap diri, ngurung diri, ya, merasa diri nggak berarti, tapi beliau itu sampai pada level aku nggak mau orang lain itu buta aksara sama Quran. Bunda Uis tahu nggak, Indonesia ini ada 120 juta orang nggak bisa baca Quran. Dan mereka punya mata. Mereka punya mata, mereka bukan tunanetra. 120 juta orang Indonesia, setengah penduduk Indonesia nggak bisa baca Quran. Bukan karena mereka tunanetra. Mereka nggak mau baca, mereka nggak mau belajar. Sementara mereka yang tidak punya mata, mereka bisa membaca. Di mana nurani kita? Di mana mata kita ini bisa melihat indahnya matahari? Bunda nggak bisa melihat. Bunda nggak tahu warna. Nggak pernah tahu wajah suami seperti apa. Nggak tahu pernah wajah sahabatnya seperti apa. Tapi nanti di surganya Allah buka matanya. Bisa melihat keindahan. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya jauh-jauh datang ke sini 4 jam lebih perjalanan. Hanya ingin belajar bersama teman-teman semuanya. Ini lembutin hati kita. Dan di cinta Quran, orang-orang seperti Ummu Uis ini kita sebut penggerak perubahan. Penggerak perubahan. Dia bukan hanya berubah untuk dirinya, tetapi dia menggerakkan yang lain. Dan sampai hari ini Bunda Uis sudah berapa ngajarin orang kira-kira jumlahnya? Iya, pokoknya tiap kabupaten itu ada sekitar 70. Masya Allah, Rupi, luar biasa. Itu yang tunanetra. Iya, tunanetra aja. Tiap kabupaten. Iya. Kalau dihitung ada berapa kota atau kabupaten? Selama ini baru Karawang, Bogor, Sukabumi, Garut, Ciamis. Itu jadi kalau kemana-mana ke Ciamis, ke Garut naik apa? Gini deh, 7 ini hitungan Umi 70 kali minimal Cirebon, 6. Itu aja udah berapa? 400 lebih. Orang. Ya Allah, Rabbi. Ya Allah. Dan mereka menjadikan syafaat buat Umi nanti. Udahlah Umi guru Quran, posisi terbaik, ngajarin lagi Quran. Ya Allah. Ngajak lagi bebasin buta aksara Quran. Iya. Untuk teman-teman tunanetra aja gitu kan, supaya jangan sampai nggak melihat dengan apa-apanya. Ternyata sekarang alhamdulillah Allah sudah mengadakan bahwa tunanetra juga harus bisa baca Al-Quran, sehingga saya juga berusaha untuk teman-teman mengenal inilah Al-Quran kita yang sampai tidak dibaca, walaupun sulit bagaimana paksakan belajar terus belajar. Ya alhamdulillah karena terus dimotivasi dan saya selalu hadir dengan teman-teman untuk belajar. Ya alhamdulillah akhirnya beberapa kabupaten ya jadi banyak teman gitu ya, mengenal tunanetra juga sama banyak. Kemudian Al-Quran juga saya dari titipan ada beberapa wakaf Al-Quran ya dibagi. Kadang bulan kemarin Ramadan juga saya berbagi ke berapa ya 7 rumah mendapat 7 set Al-Quran dengan teman-teman di sini. Ternyata nah ini juga pada hadir karena saya bilang nanti ada yang ini yang datang dan itu termasuk wakaf kepada kita Al-Quran, maka pada datang hari ini ya datang yang dibagi Quran bulan kemarin. Ya alhamdulillah seperti ya. Tadi kan Umi cerita Umi jalan ke kabupaten-kabupaten bahkan sampai ke Bogor ya Bi. Dengan kondisi Umi tuh berangkatnya biasanya naik apa sama siapa, terus untuk operasionalnya ya minimal bensin tol ya itu Umi dari mana siapa yang bantu? Dalam kondisi kan Umi nggak kerja kan? Iya. Namanya Pak Saimin. Kakek berusia 80 tahun ini hidup sebatang kara. Istrinya telah berpulang ke rahmatullah. Seumur hidup, ia menggantungkan hidupnya sebagai penganyam tampar. Upahnya hanya Rp8.500 per hari.
bekerja siang malam untuk menanti pertemuan terindah dengan Sang Maha Kuasa, mengumpulkan bekal terbaik sebelum tubuhnya terbalut kain kafan. Motivasi tertingginya bisa membeli kain kafan untuk menuju surga menyusul istri tercinta. Bersama zakat 100%, mari wujudkan mimpi Pak Saimin dan pejuang nafkah lainnya agar bisa beramal solih. Zakatmu menjadi pahala abadi untukmu.